warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azmi Fauziah dengan nomor NIM 11910.423. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai teori dari Carl Rogers. Sedikit dari biografi Carl Rogers, dia lahir di Oak Park 8 Januari 1902. Di kalangan psikologi, dia dikenal dengan teori psikoterapinya. Dalam teorinya, beliau membagi menjadi 3 bagian, yakni pertama adalah struktur kepribadian, kedua dinamika kepribadian, dan yang ketiga adalah perkembangan kepribadian. Yang pertama adalah struktur kepribadian. Dalam struktur kepribadian, Rogers membagi menjadi 3 konstruk, yakni organisme, medan fenomena, dan self. Organisme adalah satu kesatuan sistem, di mana apabila terjadi satu perubahan pada bagiannya, maka akan mempengaruhi pada bagian-bagian yang lainnya. Kemudian, setiap satu perubahan memiliki makna pribadi yang bertujuan untuk mengaktualisasi diri, mempertahankan, dan mengembangkan diri. Lalu, selanjutnya adalah medan fenomena. Medan fenomena adalah seluruh dari pengalaman dalam hidup, seluruh pengalaman dari hidup kita. Kemudian self. Self adalah bagaimana individu melihat dirinya sendiri, pengalaman pada dirinya sendiri. Yang kedua adalah dinamika kepribadian. Rogers meyakini bahwa manusia dimotivasi oleh mengaktualisasi diri, memelihara, dan memenuhi kebutuhannya. Kebutuhannya tersebut meliputi kebutuhan fisik dan kebutuhan psikis. Yang ketiga adalah perkembangan kepribadian. Rogers sendiri meyakini bahwa ada satu kekuatan dalam diri, di mana kekuatan tersebut dapat mendorong proses organisme sehingga organisme tersebut secara otonom dapat meningkatkan diri untuk mengaktualisasi diri. Dalam struktur yang ketiga ini, Rogers lebih menekankan pada bagaimana cara orang tua menilai anaknya. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rahmi Irfani dengan NIM 119100422. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur kepribadian Carl Rogers dalam film Kartini. Kepribadian yang pertama, organisme. Dalam cerita ini, Kartini harus mengikuti tradisi yang ada, seperti dipingit, harus mempelajari tata krama, tidak boleh bersekolah dan menunggu laki-laki yang meminangnya. Kartini sangat tersiksa dengan kehidupan seperti itu, karena sejatinya ia ingin hidup bebas serta mengecam pendidikan tinggi seperti yang dialami kakak laki-lakinya. Ia ingin mendobrak tradisi bahwa sebenarnya perempuan wajib mendapatkan hak yang sama untuk sekolah setinggi-tingginya. Dari pernyataan tersebut, kami menyimpulkan bahwa itu adalah struktur kepribadian organisme serta medan fenomenal di mana pengalaman itu terjadi pada dirinya serta orang lain yang membentuk tingkah laku dan perubahan yang memiliki makna pribadi dan bertujuan, yaitu tujuan mengaktualisasi, mempertahankan, dan mengembangkan diri. Secara psikologis, organisme adalah lokus atau tempat dari seluruh pengalaman. Pengalaman meliputi segala sesuatu yang secara potensial terdapat dalam kesadaran organisme pada setiap saat. Keseluruhan pengalaman ini merupakan medan fenomenal. Medan fenomenal adalah frame of reference dari individu yang hanya dapat diketahui oleh orang itu sendiri. Yang kedua adalah konsep diri. Dengan keyakinan Kartini yang tidak boleh menyerah dan putus asa, dalam proses menggapai cita-cita itu sendiri, ia berusaha untuk keluar dari belenggu pingitan tersebut.
Tulisan-tulisan Kartini akhirnya menggugah seorang pejabat parlemen Belanda yang merasa simpatik dengan perjuangan Kartini yang ingin sekolah. Kartini mempunyai mimpi-mimpi besar, yaitu bisa sekolah seperti kaum laki-laki dan mendirikan sekolah untuk mencerdaskan rakyat pribumi, khususnya perempuan, agar mereka tidak tertindas terus oleh penjajah Belanda. Dengan keyakinan itu, struktur diri mulai terbentuk, maka aktualisasi pun mulai terbentuk. Inilah yang disebut konsep diri, di mana orang yang terbebas dari ancaman dan kecemasan adalah orang yang mampu membentuk dirinya dari pengalaman yang sudah dilewati dan dapat bercermin dengan pengalaman tersebut. Tidak hanya pengalaman diri sendiri, namun juga pengalaman orang di sekitar. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Raden Ayu Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastri Sumela. Di sini saya akan memaparkan atau membahas tentang resensi film Kartini berdasarkan dinamika kepribadian Carl Rogers. Nah, di dalam film Kartini kita sudah dapat melihat sedari kecil Kartini memang sudah memiliki kepribadian yang dapat mendorong dirinya untuk mengaktualisasikan diri sendiri. Nah, dia itu seseorang yang pantang menyerah, berani, kuat, dan juga memiliki semangat yang tinggi. Nah, ketika dia tidak ingin dipisahkan dengan ibunya, itu sudah menunjukkan bahwa dia sudah memiliki dorongan untuk mengaktualisasikan diri dengan cara menolak tradisi yang memang menurutnya dirinya itu bukan untuk dirinya atau tidak sesuai dengan dirinya. Lalu ketika dia dipingit, dia mulai memikirkan atau merasakan ketidakadilan yang dirasakannya karena memiliki hak yang berbeda dengan laki-laki dalam berpendidikan. Nah, lalu ketika kakak laki-lakinya memberikan kunci lemari yang berisikan buku-buku, lalu Kartini membaca buku-buku tersebut, nah Kartini menjadi lebih mempunyai pemikiran yang terbuka dan dapat memotivasinya untuk terus mengaktualisasikan dirinya. Nah, dari film tersebut juga kita dapat melihat bahwa kakak laki-laki Kartini itu memiliki peranan atau pengaruh yang sangat besar bagi kepribadian Kartini, karena dia juga mendorong Kartini untuk terus aktualisasikan dirinya dan mencapai tujuannya. Baik dalam ucapannya atau tulisan surat yang ditulisnya itu membuat Kartini memiliki motivasi atau dorongan untuk mengaktualisasikan diri. Nah, akhirnya dengan perjuangan yang tidak mudah, Kartini dapat mewujudkan cita-citanya dengan mendapatkan hak-hak yang sama dengan laki-laki dalam berpendidikan, dan dia juga dapat mengaktualisasikan dirinya. Lalu faktor lainnya, Kartini yang mendorong Kartini untuk terus mengaktualisasikan dirinya atau mencapai tujuannya itu karena dia tidak ingin dirinya ataupun wanita lainnya itu ditindas. Karena itu dia berusaha untuk mewujudkan cita-citanya tersebut dengan dorongan dari dirinya sendiri dan orang-orang sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas Samudin Murisman. Saya di sini akan menjelaskan tahap perkembangan pada film Kartini dengan menyesuaikan oleh teori psikologi Carl Rogers. Jadi pada film Kartini ini kita ingin meresensi tokoh Kartininya sendiri. Dalam tahap perkembangannya Kartini terbagi menjadi 2 tahap ya. Yang pertama pas kecil sebelum dipingit, dan yang kedua itu setelah dipingit setelah umur 16 tahun. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan teorinya dulu, teori Carl Rogers, yaitu setiap orang itu berhak bebas dan mengatur dirinya sendiri, tetapi setiap orang juga harus bertanggung jawab atas kontrol diri yang telah dia lakukan gitu. Nah, sosok Kartini kecil ini sama, dia tuh ingin bebas gitu, dengan dia ingin memanggil ibu yang sebenarnya dengan sebutan ibu, padahal kalau di ceritanya itu di Keraton Jogja itu kalau bukan bangsawan itu kita tidak boleh memanggil dengan sebutan ibu gitu, tapi ya harus dengan panggilan dari daerahnya atau yuk kalau di situ di daerah tersebut, karena ibunya ini merupakan pelayan. Nah, tapi sosok Kartini ini ingin memanggilnya ibu gitu karena dia ingin bebas gitu, karena tidak ingin terikat dengan aturan keraton. Nah, setelah dipingit baru sosok Kartini ini menjadi sosok yang cerdas gitu, selalu ingin tahu, terus berani, bertekad kuat,
kebebasan dalam dirinya tuh semakin menjadi-jadi gitu, karena buku-buku yang telah ia baca gitu, buku-buku yang banyak ia baca selama dia dipingit. Bahkan kebanyakan, gerakan-gerakan dan pemikiran-pemikirannya ini berlawanan dengan aturan-aturan keraton gitu, aturan adat istiadat di Jawa pada saat itu. Ini juga sesuai dengan teori Carl Roger yang menyatakan bahwa tiap manusia itu berhak bebas dan mengatur dirinya sendiri, karena memang aturan adat istiadat di Jawa pada saat itu sangat merugikan wanita gitu, dan bisa didominasi oleh kaum pria lelaki. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raden Ajeng Kartini merupakan sosok yang patut kita tiru dan sangat inspiratif terutama bagi kaum perempuan. Beliau adalah pelopor dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan hak asasi perempuan, terutama untuk mendapatkan pendidikan. Contoh yang dapat kita teladani yaitu beliau sangat perhatian. Beliau selalu ingin mengangkat derajat perempuan agar setara dengan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa beliau sangat perhatian pada orang lain, bahkan yang tidak ada hubungan darah dengannya. Lalu beliau sangat pantang menyerah ketika hasil tulisannya berkali-kali selalu dihalangi agar tidak diterbitkan dan disebarluaskan, namun beliau tidak mudah menyerah begitu saja dan selalu menemukan cara untuk menerbitkan hasil tulisannya itu. Jadi di sini kita harus pantang menyerah mencapai cita-cita kita. Hal yang dapat kita teladani juga yaitu beliau sangat pemberani. Beliau menuangkan segala pikiran dan apa yang dirasakannya ke dalam suatu karya. Tidak semua wanita berani mengungkapkan apa kegelisahan yang dimilikinya dan mengutarakan pemikiran-pemikirannya. Namun beliau berani mengungkapkan kegelisahannya tentang kesetaraan gender meskipun orang-orang di sekitarnya banyak yang tidak sependapat dengannya. Juga sosok beliau sangat menghormati orang tuanya, meskipun tidak sepemikiran dengan orang tuanya dalam beberapa hal, namun beliau tetap menunjukkan hormatnya kepada kedua orang tuanya dengan tidak menolak ketika dijodohkan dengan seorang bangsawan yang telah memiliki 3 istri. Beliau tetap tangguh dan beliau juga memiliki sikap yang baik dan kecerdasan yang sangat tinggi, serta itu patut dicontoh untuk kita memiliki sikap yang baik dan cerdas dalam berbagai aktivitas kita. Dan yang paling penting adalah beliau sangat mudah bergaul atau beradaptasi dengan sekitar. Meskipun beliau merupakan kalangan bangsawan, tetapi beliau tidak memandang kalangan rendah dan kalangan tinggi. Karena beliau pernah menganggap bahwa kita tidak boleh memandang rendah siapapun karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Begitu banyak hal-hal yang dapat kita teladani dan kita contoh dari sosok beliau, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita harus menghormati orang tua, pantang menyerah, tangguh, berani, rela berkorban, dan memperjuangkan emansipasi wanita. Dan selalu semangat dalam menjalani aktivitas-aktivitas kita.